kehidupan dalam rencana Tuhan. Kita hidup di era yang sangat mengkhawatirkan. Kemajuan teknologi dan kemunduran moral berjalan berbarengan. Keduanya sedang semakin memuncak. Jelas dunia sedang menuju kehancuran bukan oleh karena kelaparan, bukan oleh karena bencana alam, bukan oleh karena penyakit ataupun perang. Melainkan karena moral manusia yang semakin jahat didukung oleh kemajuan teknologi. Efesus 4 ayat 25-32 menyediakan nasihat-nasihat penting bagi setiap orang Kristen agar dapat hidup bersatu menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang sedang meluncur menuju kehancuran. Ada 7 nasihat. 2 adalah yang harus dibuang, 4 adalah yang jangan dilakukan, 1 adalah yang harus dilakukan sekarang. Yang pertama, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Era zaman now adalah era dusta, hoax, gosip, fake news. Ini menghancurkan persatuan. Ini yang akan menyimpangkan kemajuan dan kemakmuran dunia. Hai umat Allah yang sejati, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Yang kedua, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Kita hidup di era kemarahan yang diobral. Contoh, berkali-kali pemilik kendaraan mewah murka secara arogan di jalan. Juga berkali-kali kemarahan di rumah tangga menghasilkan kejahatan. Ini merusak dunia. Marah adalah bagian penting emosi kita, tetapi itu harus dikendalikan dan jangan menghasilkan dosa, apalagi kejahatan. Hai umat Allah yang sejati, ketika marah, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang ketiga, janganlah ia mencuri lagi. Jelas era sekarang adalah era korupsi, perampokan, perampasan, begal di jalan ataupun kantoran, sama-sama mengerikan. Ini merugikan dunia. Hai umat Allah yang sejati, baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Yang keempat, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tahukah Anda menurut survei diberitakan oleh Reuters bahwa 52% orang di Amerika mengalami kata-kata kebencian. Ini adalah satu kenaikan. Jelas ujian kebencian, cacian, makian sedang menghancurkan dunia. Tidak sedikit orang yang mengalami gangguan jiwa bahkan bunuh diri oleh karena kata-kata jahat yang diarahkan kepadanya. Ini menyakitkan dunia. Hai umat Allah yang sejati, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kelima, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Jelas era zaman now adalah era orang tidak pedulikan bisikan Tuhan. Ngerinya banyak yang mengaku beragama justru tampil lebih jahat daripada yang tak beragama. Ini menyesatkan dunia. Hai umat Allah yang sejati, dengarlah bisikan Roh Tuhan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamat. Yang keenam, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Utamanya saudara, kepahitan harus dibuang. Kenapa? Kita hidup di era kepahitan yang menimbulkan kegeraman, lalu menghasilkan kemarahan, dan menghasilkan pertikaian, fitnah. Banyak suami ataupun istri menyimpan kepahitan, lalu ia mengembangkannya menjadi suatu kejahatan. Ini menghancurkan dunia. Hai umat Allah yang sejati, buang kepahitan sebelum itu menjadi segala kejahatan. Yang ketujuh, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, peduli, kasih mesra, dan saling mengampuni. Nah, yang satu ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah hal yang harus kita lakukan karena ini adalah kebutuhan era zaman now. Hai umat Allah yang sejati, Kristus telah mengampuni kamu. Yesus menebus kamu dengan harga yang sangat mahal, darahnya. Di zaman now dibutuhkan orang yang hidup bukan oleh karena survival, kemakmuran, kesuksesan, kesenangan, kepentingan, ataupun kemauan sendiri. Tetapi dunia membutuhkan orang yang pemikirannya dibentuk oleh Kristus dan hatinya dituntun oleh Roh Kudus. Ini akan memberikan harapan,
dan keselamatan bagi dunia. Itu keren.